Kenapa sih kita dilarang gumunan, kagetan, dumeh? Karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap, tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita, tapi jangan gampang terpengaruh. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang membuat jangan kesusu kita menilai orang? Di Jawa dikenal dua momen. Yang pertama momen peletik, yang kedua momen peteng. Kita bahas dulu yang pertama ya, momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian bakar-bakar apa, itu tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow, momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok tidak paham-paham. Terus, ya ditunggu saja, nanti kamu akan mengalami meletik sendiri. Jadi, momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka. Itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa. Kelakuannya nabrak norma. Tiba-tiba berbalik, sadar, tobat, terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo. Tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik. Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap. Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh, terpuruk, gagal, baru sadar. Ya Allah, salah jalan ternyata saya kemarin ini, makanya mendapatkan ujian seberat ini. Ini meletik, sudah tercerahkan. Atau menjalani lagu tertentu memang ingin menemukan pencerahan. Kalau para sufi uzlah, semedi, topo, kalau orang Jawa itu ada lagu tertentu, tirakat ini, tirakat itu. Sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit kalau di Jawa, kecerahan. Atau mengalami kejadian yang menyentuh nurani. Lihat bencana alam, ya Allah, tiba-tiba sadar betapa lemahnya kita. Ini namanya momen peletik. Atau mungkin sekedar dengerin kata-kata ceramah, quotes-quotes ngaji yang dipotong-potong itu, tiba-tiba sadar. Padahal mau saya tidak ke sana, tapi kamu memahaminya ke sana. Kesadaranmu mengarahkan ke sana. Ini juga bisa jadi momen meletik. Maka sering saya pesan ke teman-teman mahasiswa itu, cari dan temukan momen meletikmu sendiri. Karena biasanya disitulah perjalanan hidupmu dimulai. Ketika kecerahan itu terjadi. Ciri-cirinya apa momen peletik itu? Yang pertama, eling. Batin tiba-tiba jernih, sadar. Tidak boleh saya seperti ini. Tidak sopan saya selama ini melakukan ini. Ya, itu namanya eling, sudah sadar. Kemudian yang kedua, terus terjadi titik balik. Dari gelap
jadi terang sekarang. Jalan lama yang merusak kita ganti dengan jalan baru yang lebih terang. Terus ada rasa ketemu. Rasa ketemu itu maksudnya, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya butuhkan selama ini. Ini yang belum saya pahami, sekarang terbuka semuanya, momen pencerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan 3 momen ini, munculnya iling, terjadi titik balik dan merasa sudah. Ini yang saya cari, itulah momen meletik atau momen peletik. Kebalikannya momen peteng. Ya, cuma ini istilahnya agak trik ya. Kalau peletik bisa meletik, cuma peteng ini saya tidak berani mengubahnya jadi momen. Tak ganti meteng, kamu salah paham. Cuma ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih jan motan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jadi peteng itu hilangnya kesadaran, hilang arah. Selama ini baik, tiba-tiba dapat anugerah rezeki besar, uangnya tiba-tiba triliunan, peteng sudah hilang arah. Mulai aneh-aneh, mulai mikir macam-macam. Kalau kemarin waktu tidak punya uang misalnya, hidupnya lurus ke masjid, nunggu Jumat berkah. Terus, begitu uangnya banyak, peteng sudah. Tiap hari ke mall, ke diskotik, jalan-jalan, wah sudah mulai peteng. Kehilangan kendali diri. Tidak peka lagi pada kebenaran, ini momen peteng. Moral dan spiritualnya merosot. Coba cirinya ya, semoga kita tidak di situ. Yang pertama, pikiran kacau. Mudah marah. Keras hati, sulit menerima nasihat. Merasa dirinya benar terus. Tidak bisa memahami dampak perbuatannya. Tindakannya ngawur, tidak terkendali. Kemudian yang paling pokok yang terakhir itu, orang duwe isin, orang duwe wedi. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut. Termasuk kepada Tuhan. Itu berarti peteng sudah. Ini kebalikannya peletik tadi. Nah, masuknya peteng itu karena pertama terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, abai terhadap diri, tidak iling lagi. Yang ketiga, ketika ego menguasai diri kita. Yang keempat, ketika kita tamak, amarah, dendam, sombong, iri, dengki, dan semua emosi negatif. Yang terakhir biasanya kita sudah kehilangan panutan. Kita tidak punya teladan lagi, tidak punya orang yang kita takuti, kita sungkani tempat kita belajar, akhirnya ngarang sendiri, merasa benar sendiri. Ini bahayanya. Oke ya, ini sebenarnya gambaran bagaimana manusia bisa berubah. Karena bisa meletik, bisa peteng. Cuma sekaligus ayo kita hati-hati, semoga kita tidak peteng. Semoga kita senantiasa meletik. Nah, baik, ada banyak peribahasa, ada banyak pitutur lain yang sebenarnya nyambung dengan Janmo Tan Keno Kiniro ini. Saya ambil beberapa ya, ini contoh saja, tidak harus saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, pitutur yang berkaitan adalah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Mari kita tidak mudah kagum, tidak mudah kaget, tidak mentang-mentang. Kita sering salah prediksi, kita sering salah paham, terlalu meninggikan orang karena kagum, atau terlalu merendahkan orang karena tidak suka. Atau kita mentang-mentang sesuai posisi kita. Ini biasanya nabrak Janmo Tan Keno Kiniro tadi.
Kita memutlakkan sesuatu. Kenapa sih kita dilarang gumunan, kagetan, dumeh? Karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap, tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita, tapi jangan gampang terpengaruh. Apalagi media-media hari ini itu kan selalu memang nyari berita yang mengejutkan. Kita itu kalau kata dulu filosof Prancis yang Brodiat, kita ini masyarakat epilepsi. Jadi kita itu seperti orang epilepsi. Orang epilepsi itu kan kalau sedang penyakitnya datang itu kan dia tegang, kejang-kejang. Terus kalau sembuh ya biasa lagi. Kalau kumat lagi, kejang-kejang lagi. Nah, pikiran kita itu seperti itu setiap hari. Kita kaget tiap hari. Ada berita kaget, ada berita kaget, ada berita kaget. Media juga memang selalu mencari sudut pandang yang mengagetkan. Yang mengagetkan. Loh, orang kaget itu cirinya antara lain pikirannya tidak jernih. Karena terlalu terpesona oleh kekagetannya. Maka orang Jawa menyarankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Biar tidak tadi loh, salah menilai. Karena janmo tan keno kiniro. Dulu kita kagumi luar biasa orang ini, hebat orang ini. Itu kan kagum. Begitu belakangan, alah podo wae. Ternyata tidak ada bedanya. Nah, kita sering begitu. Kita kesusu kagum, kesusu kaget. Ternyata ya tertipu. Atau kesusu benci. Begitu belakangan, ternyata baik juga orang ini. Jadi kekagetan, keheranan, kementang-mentangan itu membuat pikiran kita tidak jernih. Baik, ada lagi pitutur kedua. Ini juga berkaitan dengan janmo tan keno kiniro, yaitu urip kuwi wang sinawang. Hidup itu saling menilai. Jadi sementara kita kadang menilainya dangkal, orang itu selalu seringnya melihat orang lain itu lebih enak dari dirinya. Yang mahasiswa lihat kakak kelasnya lulus, enak ya sekarang sudah lulus, saya masih harus kuliah, masih harus nulis skripsi. Yang sudah lulus lihat yang mahasiswa, oh enak masih mahasiswa, sekarang saya pengangguran. Kalau ditanya jawabnya susah, kemarin ditanya enak, masih mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan? Nggak tahu, nganggur sekarang. Wang sinawang. Yang jomblo lihat yang punya pasangan iri, enak sudah punya pasangan kemana-mana berdua. Yang punya pasangan lihat yang sendirian, iri juga. Enak dia bebas sendirian, saya sekarang ribet, tidak bebas, mau apa-apa diatur. Jadi hidup itu selalu wang sinawang. Kita melihat orang lain secara dangkal. Orang lain selalu lebih enak. Orang lain selalu lebih bahagia. Kita melihat dari tampilan luarnya. Kita sering berhenti hanya di persepsi. Melihat tampilan luar terus merasa sudah tahu. Melihat fakta dangkal merasa kita sudah detail sampai dalam. Jadi ada orang yang kelihatannya bahagia, padahal mungkin dia sedang berjuang mati-matian. Ada yang kelihatannya keras, padahal mungkin hatinya lembut. Ada yang kelihatannya rendah, hina, padahal mungkin dia menyembunyikan ketinggian martabatnya sendiri. Itulah yang disebut urip kuwi wang sinawang. Jadi manusia itu karena cenderung tidak puas, tidak bersyukur, terus selalu melihat orang lain lebih enak dari dirinya. Baik, ini yang kedua, ini peribahasa pitutur yang menyambung dengan
janmo tan kena kiniro. Ada lagi, ini juga. Kalau ini agak panjang dan nyambung sebenarnya. Ini sering dipakai, diuraikan para tokoh. Coba kita dengarkan ya, kenapa sih janmo tan kena kiniro? Ini utuh. Yang pertama, ora kabeh wong pinter kuwi bener. Tidak semua orang pintar itu benar. Yang kedua, ora kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang yang benar itu pinter. Yang ketiga, akeh wong pinter ning ora bener. Banyak orang pinter tapi tidak benar. Lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tak lanjutkan ya sampai tuntas. Nanging tinimbang dadi wong pinter sing ora bener, luwe becik dadi wong bener senajan ora pinter. Tetapi daripada menjadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar. Ana sing luwih prayoga, yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih utama, yaitu menjadi orang pintar yang selalu melakukan kebenaran. Minterno wong bener kuwi luwih gampang timbang bener ke wong pinter. Jadi memintarkan orang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Bener ke wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Membenarkan orang pintar itu memerlukan jernihnya hati dan luasnya dada. Ini nanti bisa direnungi ya, ini agak panjang, tapi menunjukkan bahwa manusia itu tidak sepasti itu. Ada orang pintar, tapi tidak semua orang pintar itu benar. Banyak loh orang pintar yang tidak benar. Pintar sih pikirannya, tapi kelakuannya merusak. Kalau tidak percaya silakan dicek. Coba dicari penjahat-penjahat dengan kerugian negara paling besar itu orang-orang pintar. Jadi ora kabeh wong pinter kuwi bener. Kadang-kadang kita itu terdistraksi oleh kepintarannya, menganggapnya dia pinter loh, dia dokter loh, dia sudah guru besar loh. Iya sih, tapi ya tidak semua orang pinter bener. Dan juga tidak semua orang benar itu pinter. Banyak orang yang kelakuannya sudah benar meskipun dia tidak seunggul itu secara ilmiah, secara akademik, secara kepintaran. Tapi benar yang dia lakukan. Banyak orang pintar tapi tidak benar, dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tapi dibandingkan orang pintar yang tidak benar, lebih baik kita jadi orang benar meskipun tidak pintar. Yo kalau bisa, yo pintar, yo benar. Tapi kalau kita harus milih minter ke wong bener apa bener ke wong pinter, lebih gampang minter ke wong bener. Kenapa? Karena bener ke wong pinter itu abot, mesti ngeyele luar biasa. Wong dia pinter. Jadi gak gampang-gampang kamu perlu debat 3 hari 3 malam. Dan itu pun mungkin kalah kita. Kenapa? Nggak gampang bener ke wong pinter. Jadi bener ke wong pinter itu perlu hati jernih, dada yang luas. Harus sabar. Nggak gampang. Baik, ya ini bisa diulang-ulang ya untuk bahan kita muhasabah. Kita ini termasuk yang mana? Semoga tidak yang paling jelek. Wis ndak pinter, ndak bener.
Itu tragedi sudah kalau sudah itu ya. Ya baik, nah ini pertimbangan waktu, masih tinggal babak terakhir. Seperti kemarin kita ambil wayang, sekarang juga kita ambil gambaran makna Janmo Tan Keno Kiniro dari kisah wayang. Cuma kita ambil wayang Jawa ya, bukan Mahabharata versi India. Di wayang Jawa menarik untuk menggambarkan Janmo Tan Keno Kiniro itu. Antara lain saya ambil di kisah ini filosofi-filosofi tadi hidup. Teman-teman mungkin sering dengar ya ceritanya Petruk dadi ratu. Petruk itu sebenarnya